menanti laknat babak kedua yang akan menimpa Siaman Rizik akibat mendoakan buruk kepada Jenderal Dudung dan Rhoma Irama. Setelah di babak pertama, mubahalahnya kepada Gus Dur berakibat terbongkarnya nasab palsu golongan Baklawi Yaman sebagai keturunan Rasulullah. Saudara, ini ada jenderal lagi marah-marah. Kemudian ada setan tua. Setan tua bahkan mengatakan, Habib Rizik ini terkonfirmasi orang berbahaya. Lu ngomong ngebeduk. Semoga cepat mati. Waduh, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buru-buru matiin dah, Rob. Matiin ya Allah. Kirim penyakit yang gak ada obatnya buat dia. Hancurkan kehidupannya. Hancurkan karirnya. Matiin dia ya Allah, matiin. Jadi ini nggak ada kapok-kapoknya, Beb. Jadi kalau dulu saat dia ini bermubahalah dengan Gus Dur, bermubahalah dengan Gus Dur, mubahalah tunggal, di mana dia ini mendoakan kepada Gus Dur untuk mati dalam keadaan hina. Ada Habib teriak-teriak, Gus Dur itu buta mata, buta hati. Mubahalah Gus Dur, saya sumpah dengan saya. Yang kualat dia anaknya atau saya dengan anak-anak saya. Saat ini Gus terungkap sendiri. Kualat karena dia bingung gulai nasab dia kualat karena Gus Dur. Di tahun 2000-an, setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan, bangsa Indonesia, khususnya warga NU masih ingat betul terjadi perselisihan yang sangat tajam antara dedengkot Baklawi Yaman Rizik Syihab dengan cucu pendiri NU Gus Dur, yang kala itu beritanya sangat mengguncang jagat media di Indonesia. Dalam perselisihan tersebut, Gus Dur yang mempresentasikan karakter asli kaum pribumi Nusantara tetap bersikap santun, dibumbui dengan humor khas Kiai Nahdlatul Ulama. Ia tetap menampilkan wajah Islam yang teduh ala Islamnya bangsa Indonesia. Sementara Rizik Syihab yang merupakan keturunan pendatang dari negeri Raja Abrohah itu tampil dengan gaya konfrontatif yang keras dan meledak-ledak. Ia tidak segan melontarkan hinaan dan hujatan kepada cucu pendiri NU itu dengan kalimat yang sangat kurang ajar. Hingga puncaknya, si keturunan Yaman itu pernah menantang mubahalah Gus Dur. Mubahalah, saling melaknat, akan mati dalam keadaan su'ul khotimah untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kini, Gus Dur sudah meninggal dunia. Kepergiannya membuat air mata jutaan manusia tumpah. Makamnya tidak pernah sepi peziarah dari berbagai daerah. Dan hingga kini, suaranya terus menggema melalui toa-toa masjid di berbagai pelosok desa. Terdengar 5 kali sehari menjelang umat Islam melakukan sholat berjamaah. Gus Dur sudah terbukti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sedangkan Rizik yang dulu sempat menantang mubahalah, kini hidupnya menjadi semakin terhina. Siapapun calon presiden yang ia dukung pasti akan kalah. Aibnya dengan wanita Bahenol Firza Hussein dibuka oleh Allah sampai membuat dirinya kabur umroh 3 tahun tidak berani kembali ke Indonesia. Bahkan efek dari tantangan mubahalahnya itu tidak cuma menghinakan dirinya saja, tapi sampai berefek juga terhadap seluruh klan Baklawinya yang sekarang terbongkar bahwa golongan mereka adalah kaum keturunan palsu Rasulullah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Jadi ini nggak ada kapok-kapoknya, Beb. Jadi kalau dulu saat dia ini bermubahalah dengan Gus Dur, mubahalah tunggal ya, mubahalah dengan Gus Dur, mubahalah tunggal, di mana dia ini mendoakan kepada Gus Dur untuk mati dalam keadaan hina. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar, saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan hina. Tapi kalau saya yang benar, maka Gus Dur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hina. Kita ini melihat bagaimana doa tersebut ternyata mental, Beb, balik menjadi bumerang untuk dirinya sendiri dan kembali kepada dirinya sendiri. Ya begitulah, sunatullah yang memang seperti itu, Beb. Artinya ya, yang dalam keadaan muhik, dalam keadaan hak, dalam keadaan posisi yang benar, itu adalah Gus Dur dan bukan dirinya.
tokoh besar NU yang sangat dimuliakan oleh warga Nahdiyin seantero Nusantara, cucu dari Hadratus Syekh sang pendiri Jam'iyah, oleh keturunan pendatang Rizik Syihab disumpahi dengan kalimat sumpah serapah yang sangat tidak pantas bahwa Gus Dur, istri dan anak-anaknya akan dilaknat oleh Allah mati dalam keadaan hina jika Gus Dur berada di pihak yang salah. Tentu, bagi warga NU itu adalah kalimat yang sangat biadab, sangat menyayat hati para pecinta Gus Dur. Tokoh besar simbol Jam'iyah Nahdlatul Ulama disumpahi oleh keturunan pendatang dengan kalimat yang begitu biadabnya. Ya, tantangan mubahalah Rizik Syihab kepada Gus Dur memang tidak pernah terlaksana, tapi sumpah serapah si Yaman Rizik kepada Gus Dur sudah diucap dari mulutnya. Dan bagi warga NU, itu sudah dianggap sebagai mubahalah tunggal yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Sehingga berbagai rentetan peristiwa yang membuat dirinya sangat terhina, bahkan terkait terbongkarnya nasab palsu golongan dia sebagai keturunan Rasulullah. Oleh sebagian warga NU itu dipercaya imbas dari sumpah serapah Rizik Syihab kepada cucu sang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Namun, alih-alih menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran tentang betapa pentingnya menjaga adab dan pengendalian lisan, tampaknya watak penuh amarah seorang Rizik itu masih terus ia pelihara, meskipun usia dia sudah masuk dalam kategori tua bangka. Kali ini, sasaran sumpah serapah si Yaman Rizik adalah Jenderal Dudung dan Rhoma Irama. Mimbar dakwah yang seharusnya digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam yang mulia, lagi-lagi oleh Rizik Syihab digunakan untuk meluapkan amarah. Dengan nada penuh emosi, sumpah serapah kembali keluar dari mulut busuknya. Jenderal Dudung dan Rhoma Irama didoakan supaya cepat dimatikan oleh Allah Ta'ala, disumpahi agar mendapat penyakit yang tidak ada obatnya. Kalimat-kalimat itu menggema di hadapan jamaah dan diaminkan oleh kaum Sukibin dengan begitu antusias. Dan disitulah kita sama sekali tidak melihat nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan oleh para ulama, meskipun di tempat itu penuh dengan manusia yang katanya paling benar menjalankan ajaran Rasulullah. Kita berani jamin, seandainya Rhoma Irama meninggal dunia, pasti kaum Sukibin akan membuat narasi besar bahwa doa dari tuan majikannya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Padahal tidak perlu doa dari seorang Rizik, seluruh umat manusia juga pasti akan kembali kepada Sang Pencipta jika waktunya telah tiba. Apalagi dengan Raden Haji Rhoma Irama yang usianya sudah masuk dalam usia senja. Biarlah kaum Sukibin berkata apa, yang jelas, sumpah serapah kembali keluar dari mulut si Yaman Rizik kepada orang yang dianggap musuh olehnya, dan kita tinggal menunggu efek dari sumpah serapah tersebut akan kembali menghantam dirinya. Seperti dahulu sumpah serapahnya kepada Gus Dur berimbas pada hidupnya yang menjadi sangat terhina. Terbongkar bahwa dia dan gerombolan Baklawinya adalah keturunan palsu baginda Rasulullah.